Ya sahabat podcast RRI Manokwari, kita kembali pada podcast kali ini edisi 17 Oktober 2024 hari ini bersama saya Landi Timi, dan untuk podcast kali ini sudah hadir di studio kami ada dua narasumber yang paling cantik-cantik di sini, lebih cantik dari saya nih. Di sini ada Mbak Renita Agustina Silalahi. Selamat datang di podcast kami. Iya. Kemudian Prataya Marpaung, selamat datang di podcast RRI Manokwari. Terima kasih. Iya. Ya baik, di sini kita akan membahas tuntas terkait dengan penjaminan alat kesehatan pada program jaminan kesehatan. Nah, di mana kita tahu bersama JKN sudah menjamin alat-alat kesehatan, namun saya juga belum tahu kira-kira apa saja. Silakan dijelaskan Mbak, ini terkait dengan apa saja ini ketentuan jaminannya, kemudian nanti apakah ini dijamin oleh negara atau seperti apa? Silakan. Oke, baik, terima kasih Kakak. Saya panggil Kakak saja ya supaya kita betul. sama-sama muda lebih akrab lagi. Baik, sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan yang nomor 3 tahun 2023. Jadi memang ada beberapa alat-alat kesehatan yang dijamin di Program Jaminan Kesehatan Nasional atau yang kita kenal dengan JKN KIS, yaitu yang pertama ada kacamata, ada alat bantu dengar, yang ketiga ada protesa gigi, ada protesa alat gerak, ada korset tulang belakang, ada penyangga leher, dan ada alat bantu gerak yang berupa penyangga tubuh. Nah, itu beberapa yang alat kesehatan yang dijamin di Program Jaminan Kesehatan Nasional gitu. Oke, berarti ini tadi sudah disebutkan beberapa alat kesehatan, yaitu mulai dari kacamata ya seperti itu, kemudian ada alat penyangga tulang belakang juga, ternyata itu dijamin juga ya. Iya, betul. Seperti apa kira-kira untuk bisa mendapatkan akses tersebut ketika ada pasien yang membutuhkan alat-alat tersebut? Oke, untuk penjaminannya sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan juga sesuai dengan alur pelayanan. Jadi pasien yang membutuhkan alat-alat kesehatan pastinya melakukan pengobatan di FKTP dulu pertama. FKTP di puskesmas atau dokter keluarga yang terdaftar. Kemudian apabila dari FKTP, dari dokter di FKTP tidak dapat mengobati atau memenuhi penanganan medis yang dibutuhkan pasien, maka dirujuk ke fasilitas tingkat lanjutan ataupun rumah sakit seperti rumah sakit yang kerjasama dengan BPJS Kesehatan. Kemudian dokter di spesialis di rumah sakit melakukan pemeriksaan terhadap pasien tersebut. Nah, apabila pasien tersebut membutuhkan alat bantu kesehatan, misalnya kacamata atau protesa gigi, maka dokter spesialis akan membuatkan resep kacamata yang dibutuhkan sesuai dengan kebutuhan pasien. Kemudian kacamata itu resep kacamatanya dapat dibawa ke optik atau penyedia alat kesehatan yang kerjasama dengan BPJS Kesehatan. Seperti itu, Ibu. Ya, berarti kacamata yang dibutuhkan benar-benar harus melalui prosedur, harus pengecekan dulu, bukan karena asam gaya jadi biar saya pakai kacamata kemudian saya ke BPJS untuk menerima kacamata seperti itu. Tapi tentunya harus ke dokter dulu ya. Tadi dikatakan ke tingkat pertama, yaitu berarti ke puskesmas dulu. Iya. Kemudian ke rumah sakit ketemu spesialis. Jadi yang berhak untuk mengeluarkan resep alat kesehatan itu yaitu dokter spesialis. Gitu. Kalau dokter umum tidak bisa ya. Karena kompetensinya ada di spesialis begitu. Kemudian juga ada ketentuan ya, tentunya ada ketentuan yang berlaku karena pemberian alat kesehatan ini kan harus sesuai dengan indikasi medis. Jadi memang ada ketentuan yang berlaku, misalnya kalau kacamata harus ada minimal ukurannya seperti itu. Terus minimal pemberiannya itu 2 tahun, 1 kali dalam 2 tahun. Berarti sesuai dengan aturan di optik ya, berarti 2 tahun dulu baru bisa kita ganti kacamata, biasanya begitu. Kalau sudah berdasarkan uji coba di dokter kan tentunya itu usia penggantian harus 2 tahun seperti itu ya. Iya, betul Ibu. Kemudian untuk contoh kalau kacamata itu kita bisa klaim berapa sih untuk satu pasien seperti itu? Sebelumnya saya tambahkan dulu ya Bu dengan yang tadi. Jadi kalau Ibu kan bilang
harus dokter spesialis ya. Jadi kan FKTP itu adanya dokter umum ya Bu. Ya, kita kan memang sudah ditangani sama dokter umum. Ya, ngapain dirujuk ke rumah sakit kalau tahu juga dokter umum juga. Jadi memang harus naik satu tingkat di atasnya jadi dokter spesialis yang tangani. Nanti di sana dia akan diuji misalnya dari penglihatan kira-kira nanti dia masuk di kategori yang mana. Ada yang silinder, ada yang minus, ada yang plus. Jadi kalau yang silinder itu minimum yang bisa ditagihkan ke kita, yang masuk dalam syarat itu minimumnya adalah 0,5 kalau untuk silinder. Tapi kalau untuk yang minus itu 0, silinder itu 0,25, yang minus 0,5. Tapi kalau yang plus itu nggak dijamin sama BPJS karena itu kacamata baca. Itu paling sering orang tua ya, yang matanya sudah faktor U sudah, ya, ya yang bukan sudah saya, tua. kan? Bukan saya. Iya, faktor U. Jadi itu sudah itu tidak dijamin kalau kacamata baca. Jadi kayak kita misalnya yang sering beraktivitas di depan layar, itu kita nggak bisa. Misalnya hanya untuk kacamata pelindung, biar tidak radiasi sinar radiasi sinar layar gitu kan, itu nggak bisa dijamin. Jadi minimalnya silinder 0,25 dan minusnya 0,5. Terus kalau untuk penjaminannya untuk yang kelas 1 itu biayanya 330.000 yang bisa kelas 2 220.000 dan yang kelas 3 atau yang PBI itu 165.000 untuk gitu kira-kira penjelasannya Bu. Berarti ini hanya dijamin kacamata doangnya. Berarti hanya kacanya saja ini. Karena kalau biasanya kan ke optik itu biasanya frame-nya sendiri, kacanya sendiri. Kalau dengan kita Bu, itu satu paket semuanya dijamin. Jadi nggak bisa salah satu Bu. Jadi misalnya lensanya sendiri, gagangnya sendiri itu tidak Bu. Jadi dia harus seluruhnya. Kalau cuma gagang saja tidak dijamin Bu. Tapi kacamatanya kan sekarang sudah lebih dari harga yang tadi ditetapkan. Seperti apa kira-kira? Izin menambahkan Ibu, jadi memang untuk alat kesehatan ini sesuai dengan peraturan Menteri Kesehatan kita hanya bantuan. Jadi istilahnya bantuan, bukan penjaminan full. Jadi kita membantu dalam meringankan pembelian alat kesehatan. Misalnya seperti kacamata tadi kita berikan bantuan kelas 1, kelas 2, kelas 3. Nah, apabila pasien atau peserta ingin membeli dengan biaya lebih itu diperbolehkan. Namun kita di sini di Optik yang kerjasama Optik Internasional Manokwari di sana sudah menyediakan kacamata yang sesuai dengan harga yang kita berikan bantuan. Misalnya untuk kelas 3 harga 165.000 itu sudah tersedia di Optik yang kerjasama dengan kita, begitu Ibu. Iya. Jadi artinya masih subsidi saja itu ya? Iya betul, iya. Ya tidak apa-apa, setidaknya pemerintah masih bantu lah. Ya benar. Kemudian kalau alat dengar itu seperti apa kira-kira? Apakah dia juga seperti kacamata harus ke puskesmas dulu? Kemudian seperti apa? Kemudian dibantu oleh JKN? Ya. Kalau alur kurang lebih sama ya Bu ya, karena dia harus dengan dokter yang satu tingkat di atas dokter umum, dia memang harus dokter spesialis yang memang spesialis untuk menangani hal tersebut. Tapi untuk perbedaannya kacamata 2 tahun dalam jangka waktu 2 tahun, tapi kalau untuk alat bantu dengar itu 5 tahun Bu, dengan biayanya 1.100.000 kalau untuk biayanya kurang lebih itu Bu kalau untuk alat bantu dengar. Dan itu dia langsung dua-dua juga Bu, kiri kanan. Tidak salah satu juga. Jadi itu kiri kanan sudah bisa ya. Iya. Kemudian kalau untuk ketentuan kacamata tadi itu sudah tadi ditetapkan sudah seperti itu. Berarti tidak ada penambahan lain ya. Kalau macam contoh saya mau beli kacamata nih, saya pergi ke tadi sesuai prosedur saya harus ke puskesmas dulu, minta rujukan ke rumah sakit umum, kemudian ketemu dengan ahli mata seperti itu ya, ahli dokter mata. Kemudian saya dikasih rujuk untuk pergi buat kacamata. Nah contohnya mungkin saya punya uang kurang. Berarti saya harus ke BPJS seperti apa? Seperti bagaimana sih? Mungkin saya ke BPJS lagi melapor ataukah dengan rujukan itu sudah saya bisa difasilitasi mendapatkan kacamata itu? Oh iya, izin jadi kita itu di BPJS Kesehatan Manokwari itu sudah bekerja sama dengan Optik yang menyediakan kacamata. Jadi ibu nanti dapat resep dari dokter mata di rumah sakit. Nanti resepnya itu ibu bawa peserta bawa ke Optik yang kerjasama dengan BPJS. Kemudian nanti kalau ibu menginginkan kacamata yang sesuai dengan harga yang sudah ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan, ibu tidak akan menambah biaya lagi. Tapi apabila ibu ingin
yang mendapatkan yang lebih, ibu berhak untuk menambah biaya. Namun untuk pengklaimannya nanti optik yang melakukan pengklaiman kepada kami. Jadi ibu tidak perlu lagi membayar ke BPJS Kesehatan ataupun ke optik apabila sesuai dengan hanya bawa resep yang dari dokter. Sekali ya, berarti sudah tidak harus ini iya, lagi. Betul. Untuk platform harga tadi dikatakan apabila mau yang lebih berarti bayar sendiri ya. Iya, selisihnya dibayar sendiri. Berarti luar biasa sekarang JKN-nya. Nanti tuh Bu, kalau di optik saya juga kan pernah pakai kacamata ya Bu ya. Saya pakai fasilitas BPJS Kesehatan juga. Itu ketika saya datang ke optik nanti dikasih tunjuk tuh Bu, kacamata yang sesuai dengan harganya kita, yang ada di deretan sini. Jadi kalau yang ada di deretan yang sudah ditunjuk sama orang optiknya, itu ibu tidak menambah ke biaya lagi, karena itu sudah sesuai dengan plafon yang dari. Pokoknya intinya bisa lihat iya, gitu. Nanti kalau ibu, saya mau yang lebih cantik, itu nanti selisihnya. Harus sesuaikan ya, jangan gaya-gaya juga kalau memang sudah ada jaminan, kenapa harus gaya-gaya ya? Yang penting bisa lihat. Untuk pemeriksaan sendiri juga gratis karena dengan BPJS kan? Iya, betul. Untuk pemeriksaannya kan dilakukan di rumah sakit oleh dokter spesialis mata, itu juga sudah ditanggung biayanya oleh BPJS Kesehatan. Ibu tidak perlu lagi mengeluarkan biaya untuk itu. Yang penting sesuai dengan alur pelayanan dan sesuai dengan indikasi medis. Artinya sesuai dengan indikasi medis itu bukan kemauan kita sendiri begitu. Saya mau gaya-gayaan, mau pakai kacamata, saya mau klaim ke BPJS Kesehatan, saya mau ambil kacamata dari biaya BPJS Kesehatan, itu tidak boleh karena itu tidak sesuai dengan indikasi medis begitu ya. Ibu. Ya, jadi tentunya kita menggunakan sesuatu itu manfaatnya untuk diri, itu bukan karena style ya. Iya, betul. Aduh, banyak juga sih yang mata masih bagus senang-senang pakai kacamata. Kalau saya mah kalau lebih bagus saya tidak usah pakai kacamata. Iya, betul sama Ibu. Jadi kelihatan mak-mak, padahal kalau Berat ya Bu ya. kalau tidak pakai kacamata kan masih kelihatan. Wah. Gitu. Seperti itulah kira-kira. Ya, untuk yang alat bantu lain seperti gigi. Kalau contoh, ini mungkin gigi untuk sakit gigi kita berobat. Ini belum dengan alat bantu. Sakit gigi mau cabut gigi, itu bagaimana dengan BPJS sendiri? Kalau hanya untuk cabut gigi, Bu, itu kan fasilitas yang berobat biasa di Vaskes tingkat pertama kan sudah ada, Bu. Jadi kita cukup datang ke Vaskes tingkat pertama seperti Puskesmas yang kerjasama dengan kita, itu nanti kita berobat seperti biasa saja ke dokter giginya. Namun untuk saat ini kantor BPJS Kesehatan Cabang Manokwari belum bekerja sama dengan dokter gigi untuk yang dokter praktek perorangannya belum ada yang kerjasama. Namun kalau yang di puskesmasnya ada dokter gigi atau di klinik tingkat pertamanya ada yang punya dokter gigi, itu bisa berobat. Namun untuk dokter prakteknya sendiri belum ada yang kerjasama dengan kita. Ini yang banyak juga saya dengar ada beberapa teman yang ketika mereka mau pergi lakukan pemeriksaan gigi, ada yang di salah satu rumah sakit terkenal juga di sini, katanya mereka itu harus buat janji lama-lama dulu, karena kalau ke sana nanti kadang itu susah untuk dilayani, apalagi dengan BPJS. Makanya ternyata memang belum ada ya untuk BPJS Manokwari, belum ada kerjasama dengan dokter perorangan. Nah itu yang perlu diketahui masyarakat kita, supaya kadang kan mereka tahu bahwa orang sakit ya datang dengan BPJS pasti tertolong itu. Termasuk gigi. Ternyata gigi belum ya. Hanya kalau untuk di sini kan ada juga ketentuan untuk penjaminan alat kesehatan berupa gigi palsu begitu. Itu seperti apa? Izin menambahkan, kalau untuk gigi palsu itu ada perbedaan sedikit dengan yang alat bantu kesehatan yang lain. Khusus untuk gigi ini tidak perlu ke fasilitas tingkat yang lebih tinggi atau rumah sakit. Cukup di FKTP yang menyediakan gigi palsu. Misalnya dokter gigi, cuman kan kita belum seperti yang teman saya bilang belum ada. Kalau untuk gigi ini
boleh dilakukan di vaskes tingkat pertama. Cukup datang saja ke vaskesnya, nanti dokter giginya melakukan pemeriksaan. Apabila sesuai dengan indikasi medis, kembali lagi Bu ya, harus sesuai dengan indikasi medis. Pasien tersebut membutuhkan gigi palsu, nanti dokter giginya akan membuatkan gigi palsu. Nanti dokternya yang akan menagihkan ke BPJS Kesehatan. Jadi pasien tidak dipungut biaya, bukan tidak dipungut biaya ya, tapi tidak perlu untuk melakukan pengklaiman ke BPJS Kesehatan seperti itu. Jadi sudah otomatis Iya, pengobatannya gratis gitu. Iya betul. Cuman ya itu tadi, kita di Manokwari masih kesusahan untuk mencari dokter gigi yang kerjasama. Jadi berarti di sini masih belum ada ya Manokwari? Untuk dokter gigi kerjasama belum ada, namun untuk pembuatan gigi boleh di FKTP yang berkompeten ataupun di rumah sakit boleh. Kalau untuk saat-saat ini seperti apa di Manokwari? Belum ada juga. Untuk saat ini pernah juga Bu, kita pernah mendapatkan klaim juga dari RSAL pernah. Jadi pasien juga boleh mendapatkan pelayanan gigi gigi palsu di RSAL ataupun di RSUD Manokwari boleh. Oh begitu ya. Ya. Untuk apa korset tulang kayak ini, yang tulang belakang, itu di rumah sakit yang di Manokwari ini belum ada juga. Di sini ada. Jadi kalau untuk korset tulang belakang itu kan yang berkompeten kan dokter ortopedi Bu ya. Jadi dokter ortopedi kan sudah ada di RS provinsi. Apabila pasien kembali lagi sesuai dengan indikasi medis ya, memerlukan korsetnya, maka dokter ortopedi berhak untuk dokter ortopedi yang berhak untuk memberikan, dan rumah sakit boleh mengklaimkan ke BPJS. Kembali lagi itu hanya dalam bentuk subsidi bantuan juga. Subsidi bantuan. Iya, jadi tidak. Iya, jadi semua alat kesehatan itu bentuknya dalam bentuk subsidi bantuan. Jadi pasien boleh menambah untuk mendapatkan yang lebih, menurut pasien lebih baik. Jadi intinya untuk alat-alat jaminan kesehatan ini hanya untuk meringankan beban daripada ini. Iya baik. Iya, di sini kita berharap masyarakat kita di wilayah Papua Barat, khususnya Manokwari ini, mereka bisa memahami ini lebih lanjut lagi, karena biasanya setelah di rumah sakit, saya tidak tahu yang dulu. Kalau sekarang itu semua sudah dengan wajah senyum sumringah karena sudah dijamin oleh BPJS. Hanya ada yang biasanya menyatakan bahwa ada beberapa obat yang masih belum diklaim. Belum bisa belum bisa disiapkan dan disuruh pasien untuk membeli sendiri. Itu bagaimana ketika ini sudah di luar ya dari topik kita yang alat bantu. Cuman ini memberikan masukan karena kami mendapat informasi juga ada yang menyatakan bahwa ketika mereka dalam kondisi yang sudah serba sulit karena keluarganya sakit dan mereka berharap ketika datang ke rumah sakit bisa terbantu, ada beberapa obat yang mereka disuruh beli di luar. Itu kira-kira seperti apa? Jadi untuk diketahui bersama Bu, kalau misalnya ketersediaan obat di apotiknya tidak ada, misalnya kita berobat di rumah sakit lalu di apotik tersebut obat yang diresepkan untuk kita tidak ada, itu harusnya bukan pasien yang disuruh untuk membeli. Namun rumah sakit yang menyediakan. Rumah sakit misalnya dia mau cari di apotik di mana yang di Manokwari ini, itu urusannya rumah sakit sebenarnya. Pasien hanya wajib untuk menerima obatnya. Jadi bukan pasien yang disuruh lalu pasien yang bayar, tidak begitu seharusnya Bu. Seharusnya sesuai dengan peraturan yang sudah kita sepakati bersama dengan pihak rumah sakit, itu harus rumah sakit yang menyediakan. Ya, kita berharap nanti ke depan rumah sakit kita lebih aware dengan seperti itu, terutama ketika keluarga pasien mereka dalam kondisi panik dengan situasi yang mereka hadapi dan mereka disuruh ke sana sini untuk membeli obat atau mencari sesuatu yang dibutuhkan,
pasti ada kekesalan di hati masyarakat seperti itu, dan kita berharap itu tidak terjadi untuk Manokwari ya, mungkin di sana tapi tidak di Manokwari ya. Tapi zaman sekarang pasien sudah lumayan ini Bu, udah banyak yang pintar-pintar. Jadi karena mungkin sudah ada medsos, sudah ada ya bisa searching di Google untuk peraturan-peraturan. Jadi ada beberapa juga pasien yang saya temukan kalau lagi turun lapangan, itu nanti mereka bilang, loh ini aturannya seperti demikian. Nanti mereka mau berdebat yang seperti itu. Jadi ada gunanya juga untuk ya dengar-dengar podcast seperti begini, informasi-informasi seperti begini untuk pemahaman bersama. Jadi kalau suatu saat ditemukan dengan yang hal-hal demikian, bisa kita temukan jawabannya, solusinya seperti apa. Izin menambahkan juga sedikit Bu, kita di semua rumah sakit yang kerjasama itu ada namanya petugas BPJS 1. Jadi itu nanti petugas itu ada 2 orang, satu dari pihak rumah sakit, satu dari pihak kita BPJS Kesehatan. Nanti petugas itu yang akan membantu pasien-pasien yang membutuhkan informasi ataupun yang menyelesaikan keluhan-keluhan terkait pelayanan di rumah sakit. Nanti ada nomornya, biasanya tuh terpampang di setiap rumah sakit yang kerjasama. Gitu. Ya, tentunya di sini ketentuan umum penjaminan alat kesehatan ini sudah dijamin oleh pemerintah, yaitu melalui Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2003, yaitu tentang standar tarif pelayanan kesehatan dalam penyelenggaraan program jaminan kesehatan. Sehingga masyarakat kita khususnya di wilayah Papua Barat, terutama di Manokwari, jangan takut lagi ya, kalau memang sakit ya harus berobat. Jangan simpan-simpan sakit di rumah karena nanti akan lebih berbahaya lagi ketika sudah parah. Jadi tentunya kita berharap dengan adanya BPJS saat ini, BPJS Kesehatan, yaitu JKN KIS, kartu-kartu yang ada di rumah harus dimanfaatkan dengan baik sehingga bisa termanfaat dan bisa menjadi hal yang bermanfaat untuk kehidupan sehari-hari. Dan untuk perbincangan kami saat ini di podcast RRI Manokwari bersama dengan BPJS Manokwari, Papua Barat, ya kita berharap ini bisa memberikan pencerahan untuk masyarakat kita, di mana penyediaan alat bantu kesehatan dapat dilakukan oleh JKN KIS, yaitu melalui prosedur tadi harus ke FKTP dulu, yaitu di puskesmas, kemudian ke FKRTL, yaitu di rumah sakit, kemudian kita bisa mendapatkan layanan alat kesehatan yang dapat ditagih atau dapat dibayarkan oleh pemerintah, yaitu seperti kacamata, alat bantu dengar, kemudian protesa, alat gerak kaki dan atau tangan tiruan, kemudian protesa gigi palsu, korslet tulang belakang, kemudian penyangga leher, alat bantu gerak, dan itulah yang bisa diberikan oleh pemerintah. Namun tentunya ini hanya subsidi. Jadi kita harus paham, jangan ketika kita minta alat ini kemudian merasa tidak puas karena tidak dibayarkan semua. Padahal memang dalam aturan sudah jelas bahwa ini hanya bantuan. Yang namanya bantuan berarti kan tidak semua. Iya, betul. Namun kita juga menyediakan yang sesuai dengan yang ditentukan oleh pemerintah begitu. Jadi pasien apabila tidak ingin mengeluarkan biaya lebih boleh saja karena sudah disediakan di Vaskes yang kerjasama dengan kami. Dan tentunya sesuai dengan apa tadi hasil pemeriksaan. Iya, sesuai dengan indikasi medis. Ya, kalau hasil pemeriksaan itu sudah betul, jangan tambah-tambah lagi gitu ya. Iya. Oke, baik. Topik kita podcast hari ini yaitu 17 Oktober 2024 dengan topik kita penjaminan alat kesehatan pada program jaminan kesehatan, yang saat ini bersama dengan saya 2 wanita cantik ini, yaitu Mbak Renita, kemudian Mbak Prataya, sudah memberikan kita pencerahan, dan kita berharap pencerahan kali ini walaupun tidak terlalu panjang lebar
namun bisa bermanfaat untuk kita sekalian. Selamat siang dan sampai jumpa pada podcast berikutnya. Sampai Terima jumpa. kasih. Terima kasih.